Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia, NIM 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari perkembangan sosial, perkembangan emosional, dan juga perkembangan sosial emosional pada peserta didik usia sekolah dasar. Yang pertama, ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Nah, jadi perkembangan sosial ini itu juga dapat dimaknai sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku, serta untuk meleburkan diri dalam bergaul dan juga bersosial di masyarakat. Yang kedua, ada perkembangan emosional. Nah, apa itu emosional? Emosional adalah cerminan karakter seseorang dalam bertindak. Di sini, saya akan membacakan pengertian perkembangan emosional menurut Suyadi tahun 2010. Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi dalam berinteraksi, anak itu seringkali meluapkan emosionalnya itu secara spontanitas. Tindakan seperti ini itu tidak dapat dibiarkan karena ini tuh akan melekat terhadap karakter dari anak tersebut. Nah, jadi kita itu harus bisa menjadi figur yang baik untuk anak-anak nantinya. Yang ketiga, ada perkembangan sosial emosional. Saya akan membacakan pengertiannya menurut Musbikin tahun 2003. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam makna ini, anak diupayakan untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, dalam berinteraksi, anak itu harus diberi pemahaman bahwa setiap orang itu berbeda-beda dan ada pula yang memiliki kesamaan. Nah, jadi kematangan sosial emosional ini akan mempengaruhi cara interaksi anak dalam menghadapi problematika yang akan dihadapinya nanti. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Firdaus, NIM 16. Saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Emosi dan Sosial Anak Sekolah Dasar. Emosi dan sosial anak sekolah dasar memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, yakni pertama faktor hereditas atau natur, dan yang kedua faktor umum. Saya akan menjelaskan faktor hereditas. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya belum memiliki buku perkembangan peserta didik. Jadi saya mempresentasikan ini mencari referensi dari Google. Saya akan menjelaskan yang pertama, faktor hereditas. Masing-masing individu lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan atau perpindahan dari cairan-cairan germinal dari pihak orang tuanya. Hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lain melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan struktur tubuh. Dengan kata lain, hereditas merupakan pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Faktor hereditas ini merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik potensi fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah
sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman. Penurunan sifat-sifat ini mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, reproduksi, yakni penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Yang kedua, konformitas atau keseragaman, yakni proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis atau spesies generasi sebelum ragaman, yakni proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis atau spesies generasi sebelumnya. Misalnya, manusia akan menurunkan sifat-sifat manusia kepada anaknya. Yang ketiga, variasi. Karena jumlah gen-gen dalam setiap kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak pula. Dengan demikian, untuk setiap proses penurunan sifat itu akan terjadi penurunan yang beraneka atau bervariasi. Antara kakak dan adik itu mungkin akan berlainan sifatnya. Yang keempat, ada regresi filial, yakni penurunan itu sifatnya cenderung ke arah rata-rata. Setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas. Dalam hereditas ini terdapat beberapa faktor, yakni yang pertama, bentuk tubuh dan warna kulit. Pengaruh turunan terhadap pertumbuhan jasmani anak, bagaimanapun tingginya teknologi untuk mengubah bentuk dan warna kulit seseorang. Namun faktor turunan itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Contohnya, bila anak berpembawaan rambut keriting, bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk meluruskan rambutnya itu, maka akan kembali keriting karena seseorang itu sudah memiliki faktor bawaan dari orang tua. Yang kedua, ada sifat-sifat. Sifat-sifat yang dimiliki seseorang adalah salah satu aspek yang diwarisi dari ibu, ayah, atau kakek dan nenek, seperti penyabar, pemarah, kikir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah tertentu. Misalnya, mengingat, memahami, berbahasa, atau dan yang lainnya. Yang keempat, ada bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang menonjol dan di antara berbagai jenis kemampuan itu dimiliki seseorang, seperti di bidang seni musik atau pembelajaran seperti matematika, teknik, dan agama. Yang kelima, ada penyakit. Penyakit yang dibawa sejak lahir akan terus mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Jadi penyakit itu juga bisa dikarenakan oleh faktor keturunan dari orang tua tersebut. Hereditas pada individu itu merupakan bawaan sejak lahir atau spesifik genen. Bawaan atau warisan. Hereditas pada individu itu merupakan bawaan sejak lahir atau spesifik genen. Bawaan atau warisan atau yang disebut juga hereditas berasal dari kedua orang tuanya atau genes dan tidak dapat direkayasa. Bawaan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua ibu bapak atau kakek nenek. Sedangkan menurut Wikipedia, hereditas adalah pewarisan watak dari individu ke keturunannya, baik secara biologis, melalui gen atau secara sosial, melalui pewarisan gelar atau status sosial. Dari pengertian di atas, maka dapat disebutkan faktor hereditas individu meliputi sifat-sifat kejasmanian, temperamen,
dan bakat. Jadi dapat dikatakan atau dapat kita simpulkan bahwa hereditas itu merupakan pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya tersebut. Yang kedua ada faktor umum. Faktor umum maksudnya di sini merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam dua faktor di atas, yakni faktor hereditas atau nature dan faktor lingkungan atau nurture. Faktor umum adalah faktor campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Jadi, faktor umum juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Sampai di sini saya mempresentasikan, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mira Syarani. NIM saya A510190017. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang materi emosi dan sosial anak sekolah dasar. Nah, untuk definisinya sudah dijelaskan oleh Sofia Nurkatika. Dan faktor yang mempengaruhi sebagian sudah dijelaskan oleh Anissa Nurul. Faktor yang mempengaruhi itu tadi dibagi menjadi 3, yaitu faktor hereditas, yang kedua faktor umum, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor hereditas adalah faktor yang dipengaruhi oleh keturunan orang tua. Kalau faktor umum itu adalah gabungan dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Saya akan menjelaskan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini diartikan sebagai kekuatan kompleks dunia fisik, sosial, memiliki pengaruh dalam susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sebelum atau sesudah lahir. Faktor ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Untuk faktor keluarga, keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama dalam pengembangan sosial dan emosional anak. Pada lingkungan keluarga ini, anak pertama kali menerima pendidikan sedangkan orang tua sebagai pendidik mereka. Yang paling utama adalah ibu. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anaknya. Dalam anak-anak, jika emosi akan diberi penjelasan. Jangan sampai emosi itu membuat marah temannya. Tidak boleh emosi itu diberikan kepada orang tuanya, orang yang lebih tua, dan sepantarannya. Jadi emosi jangan sampai menggebu-gebu. Jangan sampai emosi itu malah merusak seorang anak menjadi pemarah yang besar, pemarah yang sering memarah-marahi temannya, seperti itu. Nah, dalam keluarga juga bisa menjadi salah pahaman antar anak dan orang tua. Jadi itu anak bisa merasa emosi dalam kesalahpahaman itu. Anak-anak kadang salah paham karena tidak boleh diizinkan apa, jadi anak-anak merasa hidupnya terkekang seperti itu. Jadi mereka emosi, mereka pengen marah dengan orang tua, seperti itu. Untuk sosialnya, anak-anak diajarkan dalam bermain bersama teman-temannya. Di lingkungannya, anak-anak diajarkan ini bersosialisasi itu bagaimana sih? Bersosialisasi itu seperti ini. Jadi berkumpul bersama teman-temannya, bermain bersama teman-temannya, saling belajar bersama teman-temannya, seperti itu. Sekolah merupakan lingkungan kedua dari anak setelah keluarga. Di sekolah,
anak berhubungan dengan seorang guru dan teman sebayanya. Hubungan antara guru dan anak dan teman sebayanya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial si anak. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua yang ada di rumah. Pola asuh dan perilaku seorang guru terhadap anak juga dapat mempengaruhi kecerdasan emosional dan sosial anak. Emosi di sekolah itu kadang bisa disebabkan oleh karena adanya anak tidak mau menulis. Itu biasanya kalau disuruh menulis kadang dia beremosi, kadang dia marah, seperti itu. Jadi sebagai guru harus bisa memahami karakteristik emosional seorang anak SD seperti apa. Pelan-pelan diberitahu, ayo menulis, ayo nanti kan diberi hadiah, seperti itu. Jadinya meminimalisir terjadinya emosi seorang anak pada saat pembelajaran atau di luar pembelajaran dengan temannya. Mungkin kita bisa memberi penjelasan kepada anak tersebut. Untuk sosial di sekolah itu bisa dilakukan adanya ekstrakurikuler seperti pramuka, terus PMR, mungkin kalau di SD itu dokter kecil, seperti itu. Jadi seorang anak itu bisa mempunyai jiwa-jiwa organisasi seperti itu dan bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa mengetahui bagaimana sosial yang ada di sekolahan, bagaimana perkembangan sosial yang ada di sekolahan, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu atau kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Budaya, kebiasaan agama, dan keadaan demografi pada suatu masyarakat diakui ataupun tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan sosial dan emosi anak, terutama pada anak usia dini. Jadi, dalam lingkungan masyarakat, biasanya anak-anak itu emosi karena bermain, rebutan bermain, seperti itu. Kadang anak-anak merasa emosi, langsung bertengkar dengan temannya, seperti itu. Jadi sampai nanti tidak berteman lagi, seperti itu. Kalau pengaruh sosialnya dalam lingkungan masyarakat banyak sekali. Contohnya pada saat anak-anak mengikuti Karang Taruna, seperti itu. Jadi anak-anak bisa mengetahui sosial dalam masyarakat itu seperti apa. Kita harus apa di masyarakat, kita harus mempunyai jiwa sosial seperti apa di masyarakat, seperti itu. Nanti anak-anak bisa mengetahui bagaimana sosial di masyarakat dengan adanya Karang Taruna, ikut Karang Taruna, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh anggota yang lainnya. Sekian. Apabila ada kata dan ucap yang salah, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hartangan Dewi Putri, NIM 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan emosi dan sosial anak sekolah dasar. Nah, pada kali ini peran guru dan orang tua tersebut sangatlah penting. Karena apa? Dalam proses peniruan kemampuan guru dan orang tua dalam mengendalikan emosinya sangatlah berpengaruh sekali. Jika anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang sehat, stabil, maka perkembangan si anak cenderung lebih stabil atau sehat. Nah, keterbalikannya, jika si anak atau peserta didik tersebut dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya kurang stabil, misalnya marah-marah, mudah mengeluh, pesimis, kecewa, nanti si anak emosinya akan cenderung tidak stabil atau tidak sehat. Nah, di sini Samsyu, Yusuf, dan Nani
menggambarkan karakteristik emosi anak menjadi dua. Yang pertama, karakteristik emosi yang stabil dan tidak stabil. Nah, bagaimana sih emosi yang stabil itu? Emosi yang stabil itu jika si anak itu menunjukkan wajah yang ceria, berarti si anak tersebut merasakan kegembiraan, keriangan, dan sebagainya. Nah, si anak juga mudah bergaul. Dia akan senantiasa mencari banyak teman gitu. Nah, kemudian dalam rumah ataupun di sekolah, maka si anak atau peserta didik tersebut ia akan bergairah dalam belajar. Ia akan semangat dalam belajar. Nah, kemudian si anak tersebut juga akan respect terhadap orang lain, akan lebih menghargai terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Nah, yang kemudian yang tidak stabil atau tidak sehat, misalnya si anak menunjukkan wajah yang murung, berarti si anak tersebut sedang mengalami kesedihan atau duka. Nah, kemudian si anak juga akan sedikit akan mudah marah, mudah kesinggung. Nah, hal itu juga perlu diperhatikan sekali ya. Kemudian si anak juga lebih cenderung menyendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau berbicara dengan orang lain, lebihnya itu ke introvert. Nah, kemudian si anak pun juga akan jahil terhadap teman-temannya, misalnya bikin marah temannya atau mengganggu temannya. Nah, kemudian si anak juga mengalami rasa cemas, takut, tidak percaya diri. Nah, takut terhadap objek yang membahayakan atau takut terhadap sesuatu berlangsung melalui tahapan. Yang pertama itu dia akan mulai itu tidak takut. Kemudian setelah dia mengenal bahaya, dia akan mulai merasa takut. Nah, disitulah peran seorang guru dan orang tua pun harus diperhatikan dengan orang lain. Lebihnya itu ke introvert. Nah, kemudian si anak pun juga akan jahil terhadap teman-temannya, misalnya bikin marah temannya atau mengganggu temannya. Nah, kemudian si anak juga mengalami rasa cemas, takut, tidak percaya diri. Nah, takut terhadap objek yang membahayakan atau takut terhadap sesuatu berlangsung melalui tahapan. Yang pertama itu dia akan mulai itu tidak takut. Kemudian setelah dia mengenal bahaya, dia akan mulai merasa takut. Nah, disitulah peran seorang guru dan orang tua pun harus diperhatikan sekali untuk perkembangan emosi dan sosial anak sekolah dasar. Nah, itu saja, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciptaning Tia Samastuti dari NIM 30. Di kelompok 4 ini, saya akan mempresentasikan tema yang berjudul emosi dan sosial anak sekolah dasar. Di sini terdapat beberapa unsur. Yang pertama kan ada definisi, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi, yang ketiga ada karakteristik perkembangan emosi dan sosial anak SD, yang keempat ada permasalahan perkembangan emosi dan sosial, dan yang terakhir nanti ada pembahasannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan perkembangan emosi dan sosial. Saya akan menjelaskan tentang pembangkangan atau negativisme, agresi atau aggression, berselisih, bertengkar atau quarreling. Yang pertama kan ada pembangkangan atau negativisme. Itu adalah bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntunan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Sikap orang tua terhadap anak seyogyanya.
tidak memandang pertanda mereka anak yang nakal, keras kepala, tolol, atau sebutan negatif lainnya. Sebagai proses perkembangan anak dari sikap atau dependen atau ketergantungan menuju ke arah independen atau bersikap mandiri. Maksudnya di sini adalah orang tua ingin anaknya itu menjadi anak yang bersikap disiplin, penurut. Tetapi anak sendiri merasakannya itu adalah kekangan buat mereka. Tetapi di sini orang tua kan niatnya baik untuk anaknya disiplin, bisa mandiri, dan mendapat tempat yang baik, yang layak untuk mereka belajar. Tetapi anaknya merasa kayak aku dikekang sekolah kayak gini, kok nurut sama mama. Tetapi kan itu sikapnya nanti untuk bisa mereka merubah menjadi yang lebih baik, bersikap mandiri. Nanti anak agar tidak keras kepala, nakal, atau nanti sebutan-sebutan yang jelek lainnya. Yang kedua atau agresi atau aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Agresi merupakan salah satu reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sebaiknya orang tua berusaha mereduksi, mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Jika orang tua menghukum anak yang agresif, maka agresivitas anak akan semakin meningkat. Jadi tentang agresi ini tuh anak ingin mainan misalnya, tetapi orang tua tidak membelikannya. Jadi anak tuh ngerasa kok enggak disayang, kayak nanti akan mencubit, menggigit, kayak membalas karena ingin sesuatu tapi nggak disampaikan sama orang tuanya. Jadi peran orang tua yang baik itu mengiyakan apa yang anak inginkan, tetapi jangan terlalu dimanja, karena kalau dimanja terus menerus anak akan semakin meminta terus dengan menerus. Jadi orang tua bisa mengasih imbauan, mengasih nasihat agar anak itu tidak meminta mainan atau apa yang ia inginkan. Jadi tahu porsinya, nggak setiap hari itu meminta terus gitu. Yang ketiga ada berselisih, bertengkar atau quarreling. Itu sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain, seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut mainannya. Jadi dalam berselisih atau bertengkar ini anak juga mempunyai fokus sendiri-sendiri. Misalnya dia membeli mainan baru dan ingin dia sendiri yang memainkannya, tidak dipinjamkan teman, tidak boleh dilihatkan siapa-siapa. Jadi kan anak kecil kalau punya mainan baru itu ya wis itu punya saya sendiri gitu. Tapi teman-temannya tuh sering kepo dengan apa yang dia miliki, jadi kayak pengen lihat main sini bareng. Tapi anak itu nggak mau karena itu mainan masih baru, kayak itu punya aku sendiri, jadi terasa terganggu. Dan seperti kalau sedang mengerjakan tugas anak SD, biasanya kalau mengerjakan tugas kan ditutupin buku, dibikin tumpuk-tumpuk gitu, itu biar kayak nggak ditirun satu sama lain, nggak ditirun jejernya. Nah itu kalau diganggu juga ngerasa nggak enak, kayak udah ngerjain sendiri, udah ditutupin biar nggak ditirun, tapi malah masih ditengok-tengokin kayak gitu. Maupun kata-kata atau verbal. Agresi merupakan salah satu reaksi terhadap rasa frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Biasanya bentuk ini diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sebaiknya orang tua berusaha mereduksi, mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak. Jika orang tua menghukum anak yang agresif, maka agresivitas anak akan semakin meningkat. Jadi tentang agresi ini tuh anak ingin
ingin mainan misalnya, tetapi orang tua tidak membelikannya. Jadi anak tuh ngerasa kok enggak disayang, kayak nanti akan mencubit, menggigit, kayak membalas karena ingin sesuatu tapi nggak disampaikan sama orang tuanya. Jadi peran orang tua yang baik itu mengiyakan apa yang anak inginkan, tetapi jangan terlalu dimanja, karena kalau dimanja terus menerus anak akan semakin meminta terus dengan menerus. Jadi orang tua bisa mengasih imbauan, mengasih mengasih nasihat agar anak itu tidak meminta mainan atau apa yang ia inginkan. Jadi tahu porsinya, nggak setiap hari itu meminta terus gitu. Yang ketiga ada berselisih, bertengkar atau quarreling. Itu sikap ini terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain, seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut mainannya. Jadi dalam berselisih atau bertengkar ini, anak juga mempunyai fokus sendiri-sendiri. Misalnya dia membeli mainan baru dan ingin dia sendiri yang memainkannya, tidak dipinjamkan teman, tidak boleh dilihatkan siapa-siapa. Jadi kan anak kecil kalau punya mainan baru itu ya wis itu punya saya sendiri gitu, tapi teman-temannya tuh sering kepo dengan apa yang dia miliki, jadi kayak pengen lihat main sini bareng, tapi anak itu nggak mau karena itu mainan masih baru, kayak itu punya aku sendiri, jadi terasa terganggu. Dan seperti kalau sedang mengerjakan tugas, anak SD biasanya kalau mengerjakan tugas kan ditutupin buku, dibikin tumpuk-tumpuk gitu, itu biar kayak nggak ditirun satu sama lain, nggak ditirun jejernya. Nah itu kalau diganggu juga ngerasa nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Anafi dari kelas 2A NIM 34 akan mempresentasikan tentang permasalahan perkembangan sosial dan emosi anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggoda atau teasing, yaitu menggoda merupakan bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, yaitu kata-kata, ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap persaingan mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestis, merasa ingin menjadi dirinya lebih baik, dan pada usia 6 tahun. Semangat bersaing ini berkembang dengan baik. Yang ketiga adalah kerjasama atau cooperation, yaitu siap mau bekerja sama dengan orang lain. Anak yang berusia 2 atau 3 tahun belum berkembang sikap bekerja samanya atau belum tahu apa itu kerjasama. Mereka masih kuat sikap self-centered. Mulai usia 3 tahun atau 4 tahun, anak mulai menampakkan sikap kerjasamanya. Pada usia 6 atau 7 tahun atau selebihnya, sikap ini berkembang dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Alifah akan menjelaskan tentang tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan simpati. Apa sih tingkah laku berkuasa itu? Tingkah laku berkuasa atau ascendant behavior merupakan suatu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, sehingga anak akan cenderung mendominasi atau bersikap bisnis. Wujudnya seperti memaksa, menyuruh, meminta, mengancam, dan sebagainya. Selanjutnya, mementingkan diri sendiri atau selfishness, yaitu merupakan suatu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya, sehingga biasanya anak akan protes jika terjadi penolakan dengan cara menangis, menjerit, dan marah-marah. Selanjutnya, simpati. Simpati merupakan sikap emosional yang mendorong suatu individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain sehingga mau bekerja sama dengan dirinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Anda Sugiarto. Saya NIM A5101941. Saya di sini dari kelompok 4 yang terdiri dari Sofia Nur, Anissa Nurul, Denaya Mehra, Anissa Arta, Ciptaning Tias, Lailatul Alifah, dan terakhir saya. Di sini saya mendapatkan tema emosi dan sosial anak sekolah dasar. Lalu di sini kita ada definisi, ada B faktor yang mempengaruhi, ada yang C karakteristik perkembangan emosi dan sosial anak SD sekolah dasar, dan D permasalahan perkembangan emosi dan sosial, dan terakhir itu pembahasan. Jadi saya mendapatkan slide tentang pembahasan. Jadi dalam pembahasan ini ditujukan ada masalah serta solusi. Nah, di sini saya akan menjabarkan pembahasan dari kelompok 4. Jadi akan saya bahas. Oke, sebentar. Pembahasan. Oke, ini di sini dibuka dulu ya tentang pembahasan. Oke. Dalam pembahasan seorang anak, masalahnya seorang anak mengalami emosi yang berlebih karena bertengkar dengan temannya. Mereka mengalami kesalahpahaman dalam bermain sampai akhirnya mereka berdiam-diaman setelah pertengkaran itu dan tidak berteman lagi. Jadi begini ya, ini kan tentang tidak berteman lagi. Seorang anak mengalami emosi. Jadi diri itu sama kita aplikasikan kepada saya. Saya emosi sangat berlebihan karena saya itu bertengkar dengan teman saya. Contoh, bertengkar dengan si A, si B. Terus saya mengalami kesalahpahaman dalam bermain sampai akhirnya mereka itu saya alihkan kepada saya. Saya berdiam-diaman setelah pertengkaran itu dan saya tidak berteman lagi. Di sini saya mengalami yang namanya emosi yang menghabiskan semuanya. Contoh menghabiskan semuanya itu saya tidak berteman lagi dengan yang saya emosikan tadi. Dendamlah intinya di dalam hati itu. Terus setelah emosi kan bertengkar. Terus setelah bertengkar dan padahal saya cuman mengalami kesalahpahaman. Apa itu kesalahpahaman? Kesalahpahaman itu sesuatu yang seharusnya ini tetapi saya memahaminya yang lain. Jadi bisa memicu emosi yang berlebih. Ya, kabar terburuknya itu tidak berteman lagi. Jadi ketika seorang anak, atau kan ini pembahasannya soal anak SD ya. Ketika seorang anak mengalami emosi yang sangat berlebih, itu bisa membuat pertemanan itu menjadi tercerai berai atau mengalami terjadinya
pertemanan yang kadang baik, kadang buruk, dan kadang yang paling buruknya itu sampai tidak punya teman, seperti itu. Maka ini dibuka ya solusinya, oke? Dan ini solusinya. Peran guru dan orang tua meluruskan apa yang terjadi. Kedua anak ditanya, apa yang terjadi kesalahpahaman, apa sedang mereka alami. Mereka setelah mengetahui dari kedua pihak, maka guru dan orang tua mencari solusi untuk si anak agar dapat menjelaskannya yang baik dan benar sehingga tidak mengalami kesalahpahaman kembali dan tidak bertengkar kembali. Mencari solusi yang tepat untuk menjelaskannya sehingga anak tidak mengalami terpojokan oleh masalah itu sendiri. Oke, kali ini kita lanjut membahas yang solusi. Kita sebagai calon guru masa depan harus tahu masalah-masalah peserta didik sekolah dasar seperti apa. Jadi kita ambil masalah seperti itu, dan ini solusinya. Guru itu sangat penting dalam perkembangan peserta didik, apalagi tentang emosinya. Emosinya itu ketika guru tidak mengontrol emosi si anak tersebut akan mendapatkan kayak seperti tekanan, dan lebih buruknya itu tidak memiliki kawan, seperti itu. Terus orang tua meluruskan apa yang terjadi. Orang tua berarti meluruskan apa yang terjadi. Orang tua juga sangat penting. Ketika kita ambil saja, ketika di sekolah, guru sangat penting sekali di halaman sekolah, lingkungan sekolah, dan seterusnya. Di sekolah, yang penting tentang di sekolah. Terus untuk pengalaman di rumah, orang tua sangat berperan penting tentang anak peserta didik tersebut. Jadi peran keduanya itu sangat penting dalam solusi masalah tersebut. Guru dan orang tua itu meluruskan apa yang terjadi kepada kedua anaknya. Terus ditanya apa yang terjadi, kesalahpahaman apa yang sedang mereka alami. Terus mereka ditanya, anak tersebut ditanya, peserta didik tersebut ditanya apa yang sedang terjadi kepada mereka, kesalahan paham apa yang mereka alami. Jadi ini kesalahan paham apa yang mereka alami sehingga mereka bisa bertengkar, seperti itu. Setelah mengetahui dari kedua pihak, maka guru dan orang tua mencari solusi untuk si anak agar dapat penjelasan yang baik dan benar. Di sini ketika anak sedang bertengkar dengan anak A dengan anak B, terus guru dan orang tua harus mencarikan solusi supaya kedua anak tersebut tidak salah paham. Jadi ketika anak itu bertengkar, orang tua itu dan guru harus menjadi penengah. Ibarat kata itu kita harus melerai lah, sebagai guru, sebagai orang tua melerai, terus kita mengasih tahu kepada anak tersebut, begini, jangan begitu, nanti bisa begini, seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Terus yang terpenting itu guru dan orang tua itu sangat penting dalam pemecahan solusi. Dalam pemecahan solusi dan masalah tersebut, orang tua dan guru sangat penting mendapat penjelasan baik dan benar sehingga tidak mengalami kesalahpahaman kembali. Jadi setelah diterangkan guru dengan orang tua, anak tidak akan terjadi kesalahpahaman kembali. Jadi kalau intinya itu anak itu menjadi damai. Nah, anak itu menjadi damai
atau tidak bertengkar kembali. Ya, ini damai ya. Mencari solusi yang tepat untuk menjelaskannya sehingga anak tidak mengalami terpojokan oleh masalah itu sendiri. Di solusi yang tepat untuk menjelaskan sehingga anak tidak mengalami terpojokan oleh masalah itu sendiri, itu ketika guru dan orang tua itu tidak mencarikan solusi yang terbaik untuk anak tersebut akan mengalami terpojokan oleh masalah itu sendiri. Jadi contohnya itu terpojokan oleh masalah itu sendiri itu seperti dia memiliki tekanan yang sangat-sangat berat, jadi anak itu bisa jarang bergaul. Ya intinya itu anak tersebut tidak memiliki kawan karena sifat diri tersebut yang terpojokan oleh masalah pertengkaran tadi. Jadi guru dan orang tua harus mencarikan solusi yang sangat terbaik. Dan kesimpulannya dari pembahasan tersebut, anak peserta didik memiliki jiwa emosi yang berlebih karena bertengkar dan mengalami salah pahaman, terus anak tersebut berdiam-diaman atau tidak berteman lagi. Terus jadi solusinya itu dari guru harus mencari solusi, tapi pertama harus menanyai kepada anak tersebut apa yang terjadi. Terus setelah menjelaskan penjelasan tersebut, terus guru dan orang tua harus benar-benar mencarikan solusi yang baik supaya guru dan orang tua itu di murid bisa menjadikan seorang anak atau peserta didik itu tidak terpojokan oleh masalah itu sendiri, supaya dia bisa berteman, dia memiliki jiwa yang tidak terpojok kayak menyendiri, terus takut bergaul seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.